Tahu nggak guys, mitosnya kalau ambil duit di ATM 50.000, sebenarnya kita cuma dapat 48.000. Kok bisa ya? Lo pernah gak sih dimintain uang sama tukang parkir pas lagi ke minimarket atau pas lagi jalan-jalan ke tempat wisata daerah Jawa Barat kayak misalnya ke Curug gitu? Gue yakin sih pasti pernah ya, mulai dari Rp2.000, bahkan ada juga yang sampai Rp10.000. Tahu nggak sih kalau itu sebenarnya masuk ke dalam kategori pungutan liar? Iya, lo nggak salah dengar kok, itu kategori pungutan liar alias ilegal. Nah, belakangan ini lagi viral banget nih soal pungutan liar yang ditagih sama tukang parkir di minimarket dan juga wisatawan yang dipalak pas lagi jalan-jalan ke Curug Ciburial di Jawa Barat. Kita start dulu ya dari kejadian di Rungkut, Surabaya, di mana tukang parkir di salah satu minimarket tetap minta uang kepada para pengunjung. Padahal guys, di parkirannya udah jelas banget tertulis kalau parkir di situ gratis alias nggak kena biaya sama sekali. Nah, nggak cuma itu, ada juru parkir yang asalnya kayak preman, saking arogannya dia sampai markirin kendaraan yang nutupin jalan perumahan. Jadi orang-orang yang melewat ke jalanan umum kesulitan banget. Belum lagi si tukang parkir ini suka marah-marah ke pengendara mobil yang cuma lewat. Duh, pusing gak kalau ada yang kayak gini? Keberadaan tukang parkir liar kayak gitu sebenarnya malah nyebelin gak sih? Gue secara personal pernah loh cuma sekedar mampir ke minimarket buat beli tisu doang harganya 15.000. Pas habis beli, pas mau keluar kita dimintain 5.000 sama tukang parkirnya. Jadinya gue mau gak mau harus sediain uang 20.000. Emang sih uang 5.000 mungkin bagi beberapa orang gak gitu gede. Tapi tetap aja kalau misalnya sewaktu-waktu uang gue cuma pas 15.000, gimana dong? Terus kalau di tempat wisata baru-baru ini terjadi pemungutan liar di daerah Curug Ciburial, Bogor, Jawa Barat. Jadi beberapa wisatawan yang lagi OTW ke Curug Ciburial tiba-tiba diberhentiin sama bapak-bapak yang ngaku kalau jalan dilewatin itu punya dia. Kan nggak tahu nih ya. 10.000 per mobil ya Pak. Wih, ini 10.000. Iya. Ada tiketnya nggak? Saya di sini dikasih tiket. Saya jelasin Bu. Kalau pos 1 itu punya akses tanah milik jalannya ya. Kalau pos 2 yang punya wisata. Yang berhak di sini adalah saya, bukan orang wisata. Giliran ditanya ada bukti tiket atau enggak, si bapak bilang nggak ada dan ini adalah wilayahnya dia. Wah, arogan banget gak sih? Nggak bisa nunjukin bukti legalitas tapi malah malakin wisatawan. Gak cuma itu, Menparekraf Sandiaga Uno sampai bilang kalau pungutan liar semacam itu kadang-kadang udah terkoordinasi sama Darwis dan Pemda setempat. Jadi harus ditindak tegas. Bete banget sih emang kita jadi harus rogoh kocek yang gak sedikit buat pungli ini. Tapi tahu gak sih loh kalau dampak negatif pungutan liar ini gak main-main? Simak deh. Pertama, pungutan liar ini bisa jadi penghambat investasi loh, karena investor jadi nggak mau buat investasi kalau harus keluarin kocek lebih buat ngasih orang-orang yang nggak jelas. Kedua, pungli di daerah wisata atau minimarket bikin pengunjung males buat datang lagi ke sana. Pastinya sih bakal ngerugiin pemilik tempat wisata atau pemilik minimarket nggak sih? Ketiga, praktek pungli juga bakalan bikin proses administratif jadi terhambat karena nggak sedikit cekcok antara pengunjung dengan petugas administratif gara-gara salah paham soal uang yang ditagih. Terakhir, banyaknya pungli jadi bukti kalau masyarakat memiliki kesadaran yang rendah soal praktik korupsi. Karena sejatinya sekecil apapun pungli yang dilakukan ini adalah tindakan korupsi. Segitu sih guys soal dampak negatif pungli, walaupun masih banyak banget dampak-dampak lainnya. Heran sih masih banyak banget orang-orang yang ngelakuin praktek ini. Padahal nih ya, tukang parkir liar atau orang yang malakin pas lagi ke tempat wisata itu gak ngasih setoran ke negara sama sekali. Udah gitu minimarket juga biasanya udah bayar retribusi parkir ke negara, makanya parkir harusnya gratis. Nah, kalau pemerintah DKI Jakarta lewat Disub DKI udah fix nih bilang kalau parkir di minimarket emang harusnya gratis. Nanti mereka bakal kerjasama bareng Satpol PP buat nertipin tukang parkir liar. Cuma nih, biasanya yang udah-udah cuma di mulut aja sih kebijakannya. Semoga kali ini emang benar-benar terlaksana ya guys. Kalau tadi di Sub DKI Jakarta udah ngeluarin kebijakan yang bakal menindak tukang parkir yang ngelakuin pungutan liar. Lain halnya nih sama Kapolda Jawa Tengah yang justru malah akan melindungi tukang parkir. Tapi jangan disalahpahamin dulu ya konteks dari Pak Kapolda Jawa Tengah. Ini sebagai bentuk respon kejadian penembakan tukang parkir di hotel daerah Banyumas, Jawa Tengah yang bikin tukang parkirnya meninggal.
Jadi tuh pengunjung yang nembak juru parkir harusnya emang ada tiket masuknya dan kena tagihan 15.000. Cuma si pengunjung nggak mau bayar dan tukang parkirnya ditembak. Kalau kejadian kayak gitu sih bisa jadi emang tukang parkirnya legal ya. Tapi lebih baik lagi kalau emang perusahaan, hotel, atau minimarket nge-hire tukang parkir biar biaya nggak dibebanin ke konsumen lagi. Win-win solution kan? Nah, terus apa lagi nih yang bisa kita lakukan kalau emang kena pungutan liar dari tukang parkir atau pas kita lagi jalan-jalan ke tempat wisata? Nih, gue kasih tipsnya ya. Pertama, lo bisa nih menolak dan negasin ke tukang parkir liar atau ke oknum yang ngambil pungutan liar di tempat wisata kalau itu ilegal. Kedua, pastinya dokumentasi video buat jadi bukti kalau emang terjadi pungutan. Ketiga, laporin ke pihak berwajib kalau lo habis kena pungutan liar. Dan terakhir nih, jangan kasih informasi apapun mengenai diri lo ke tukang parkir liar atau oknum yang malakin pas lagi jalan-jalan ke tempat wisata. Alright guys, jadi gimana nih pengalaman kalian atau pendapat kalian pas dimintain duit parkir sama tukang parkir liar atau dipalak pas lagi liburan? Komen di bawah ya.